koenzim A ini dia menghasilkan suksinat senyawa berkarbon 4, jadi tidak ada pengurangan jumlah atom karbon di sini. Nah, selanjutnya suksinat ini dia akan mengalami oksidasi, tapi dia akan mengalami oksidasi untuk membentuk fumarat senyawa berkarbon 4. Nah, dalam pembentukan ini maka suksinat juga mengalami oksidasi. Dia mengalami oksidasi. Selanjutnya di sini yang menjadi tereduksi itu bukan NADH lagi, tetapi FADH. Jadi FAD plus. Jadi FAD plus dia akan mengalami reduksi. Nah, sehingga membentuk FADH2. Oke. Nah, dia membentuk FADH2 ya, sama seperti NADH, sama dengan NADH, dia FADH2 juga merupakan electron carrier. Nah, selanjutnya fumarat senyawa berkarbon 4 ini dia akan membentuk malat. Nah, dia akan mengalami penambahan satu molekul air sehingga mengubah susunan rangka karbonnya untuk membentuk malat senyawa berkarbon 4. Jadi ada penambahan molekul air. Nah, selanjutnya malat yang sudah terbentuk dia akan mengalami reduksi. Malat yang sudah terbentuk dia akan mengalami oksidasi oleh senyawa NAD+, sehingga NAD+ mengalami tereduksi untuk membentuk senyawa NADH. Oke, jadi terbentuk NADH, si malat dia teroksidasi membentuk oksaloasetat. Nah, selanjutnya oksaloasetat dia bisa mengikat asetil enzim A lagi dan mengulangi jalur siklus asam sitrat ini. Nah, di sini teman-teman karena di sini adalah yang dihasilkan adalah dari satu molekul glukosa, 2 asam pirufat, 2 asetil CoA, maka dari 2 asetil CoA ini siklus asam sitrat yang terjadi untuk satu molekul glukosa itu terjadi selama 2 putaran. Oke, karena ada 2 asetil CoA. Jadi satu molekul glukosa dia sebenarnya akan menghasilkan perputaran siklus Krebs ini menjadi 2 kali. Oke, yang perlu dicatat juga bahwa di siklus Krebs ini, oleh karena itu di siklus Krebs ini dia akan menghasilkan NADH1. Oke, satu NADH dalam satu putaran ya, satu putaran, satu NADH di sini. Oke, satu NADH di sini, senyawa elektron carrier, dan satu FADH2 di sini. Oke, dan juga satu molekul ATP. Tapi karena dia di sini terjadi perputaran ini siklus selama 2 kali, maka dikali dengan 2. Jadi yang dihasilkan dari proses siklus Krebs ini atau siklus asam sitrat ini adalah 2 molekul ATP, oke, ditambah dengan di sini ada 3 molekul NADH. Jadi karena 2 kali jadi 2 dikali 2 jadi ada 6 molekul NADH, dan juga ditambah dengan ini 1 molekul FADH2, jadi ada 2 molekul FADH2 karena ada 2 kali putaran. Oke, jadi di sini 1 molekul glukosa dalam siklus Krebs dia akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Selanjutnya NADH dan FADH2 dia akan memasuki jalur yang lain. NADH dan FADH2 dia akan mengalami oksidasi di siklus asam di sistem rantai transport elektron. Oke, di rantai transport elektron. Nah, proses rantai transport elektron ini akan dijelaskan pada video pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.